persiapan menghadapi bulan Ramadan. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, sehingga kita sekarang mempersiapkan diri menghadapi bulan yang akan datang sebagai tamu agung kita itu. Kita bersiam tentang siam. Nanti dalam bahasa Quran ada dua istilah. Ada as-siam atau siam, ada saum. Kalau siam nanti jadi bahasa Sunda, sasih siam misalnya. Kalau saum sekarang juga sudah jadi istilah biasa di antara kita dengan menyebutkan kita sedang saum misalnya. Itu memang ada sedikit beda pengertian dari istilah siam sama saum tadi. Kalau siam sebagaimana dalam Al-Qur'an ayat 183 Al-Baqarah itu berkaitan dengan imsak dalam pengertian imsak secara fisik. Yaitu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, dan hal-hal yang sifatnya fisik yang bisa membatalkan puasa bulan Ramadan. Nah, sedangkan kalau saum itu adalah puasa secara psikis, secara jiwa, rohani. Artinya nanti dijelaskan dalam hadis Nabi, siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kemudian berbicara persoalan-persoalan yang sifatnya porno, ropas dalam bahasa hadis, maka tidak ada kepentingan bagi Allah dalam hal orang tersebut itu tidak makan, tidak minum, tidak ada artinya di hadapan Allah gitu maksudnya. Ya puasanya tetap jadi sah, puasanya itu dihitung bahwa hari itu puasa, tetapi tidak ada nilai pahalanya di hadapan Allah. Itu yang jadi lengkaplah pengertian puasa dalam apa yang kita pahami itu, bahwa puasa ini mencakup menahan imsak. Gitu. Pengertian puasa itu adalah imsak. Imsak itu yang menahan diri. Itu adalah menahan diri baik secara fisik maupun non fisik atau psikis. Itu pengertian yang dipahami dari penjelasan mengenai puasa. Kita lihat dari sejumlah hadis kan. Ini untuk praktek puasa kita supaya tidak jauh-jauh amat dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk agama. Hadis yang pertama adalah an Abi Hurairah. Hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah SAW, la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasum, muttafaqun alaih. Janganlah kalian mendahului puasa bulan Ramadan itu dengan sehari puasa atau 2 hari puasa. Kecuali bagi seseorang yang memang sudah terbiasa puasa sunnah. Tidak apa-apa. Seolah-olah mendahului. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ini maksudnya begini. Menjelang puasa bulan Ramadan itu adalah hari-hari meragukan. Sebutnya yaumus syak. Hari-hari meragukan. Nah, hari-hari meragukan itu jangan sekali-kali kita berpuasa di situ. Misalnya gini, kita takut, khawatir kita keduluan ibadah puasa sehingga nanti kita tidak ngepas puasanya. Maka puasa saya sebelum bulan Ramadan. Nah, itu dilarang, tidak boleh. Mendahului puasa sehari atau 2 hari itu dilarang. Ini memang zaman dahulu mungkin ya, zaman dahulu yang kita belum tahu kapan kira-kira bulan puasa akan dimulai. Tapi kalau zaman sekarang sudah gampang lah. Paling tidak berdasarkan hisab kan, berdasarkan hisab puasa bulan ini, tahun ini insya Allah kira-kira akan dimulai tanggal 13 April atau hari Selasa. Itu berdasarkan hisab. Tapi berdasarkan ru'yah kita belum tahu. Kan? Nah, artinya jangan coba-coba berpuasa mulai hari ini
hari Sabtu, hari Ahad besok, atau hari Senin. Dengan catatan takut keduluan kita tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan. Itu justru dilarang oleh Nabi. Tidak boleh. Kecuali, nah ini seperti dalam hadis ini, kecuali bagi seseorang yang memang terbiasa melaksanakan puasa sunnah. Misalnya puasa Senin, Kamis. Nah, kalaupun mau puasa hari Seninnya besok, tidak apa-apa kalau dia terbiasa puasa sunnah begitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau yang tidak terbiasa dengan maksud supaya tidak terdahului puasa bulan Ramadan, justru dilarang oleh tidak boleh begitu. Itu hadis yang pertama, la taqulu ja'a Ramadan. Nah, kemudian sekarang dalam sebuah hadis yang lain tentang sebutan Ramadan. Ini hadis ini. Walaupun dikatakan hadisnya hadis dhaif, tetapi ini marfu. Artinya secara matan, secara informasi, konten gitu, isi beritanya benar, tetapi yang meriwayatkan hadisnya itu yang ada yang meragukan. Ini begini, la taqulu ja'a Ramadan fa inna Ramadana ismun min asma'illahi walakin qulu ja'a syahrul Ramadan. La taqulu, janganlah kalian semua berkata telah datang Ramadan. Apa sebab? Ramadan itu salah satu nama dari nama-nama Allah. Sehingga sebaiknya kalian berkata telah datang bulan Ramadan. Jadi di depannya pakai kata-kata bulan. Ini menurut hadis, ya. Begitu juga kalau kita lihat penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu berdasarkan hadis ini, janganlah sekali-kali mengatakan Ramadan, tetapi kasih nama di depannya, sebutan di depannya bulan Ramadan. Seperti kita memanggil orang kan tidak sopan, coba. Memanggil nama, apalagi di Indonesia itu. Memanggil seseorang langsung namanya kan tidak sopan. Tapi pakai bapak, pak, atau ibu gitu. Itu sopan. Kecuali negara-negara barat itu langsung panggil nama. Tapi untuk budaya kita, termasuk juga dalam budaya Islam, kalau memanggil orang itu jangan langsung namanya, tetapi pakai, ya kalau untuk di Indonesia Pak, kalau di Sunda Akang, AA, Teteh gitu, Cece dan sebagainya, itu satu kesopanan. Demikian juga bulan Ramadan. Supaya kita tahu aja, ini mungkin pengetahuan baru nih. Boleh dikatakan karena hadisnya jarang-jarang ada yang membacakan. Ternyata ini memang tidak ada dalam matan Bulughul Maram, yang ada dalam syarahnya, dalam tafsirnya di Subul Salam. Ini pengetahuan baru bagi kita, walaupun kita barangkali biasa Ramadan gitu kan. Tapi mulai sekarang kalau sudah tahu, jangan berkata begitu. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, ikutilah pengetahuan itu supaya kita komit konsisten dengan apa yang kita ketahui, dengan apa yang kita lakukan. Jadi sebaiknya bulan Ramadan. Kemudian juga satu lagi mungkin hal sepele bagi kita itu. Ejaan Ramadan, coba perhatikan Ramadan, bukan dal. Nah, dalam huruf hijaiyah itu macam-macam kan, ada dal, ada zo, ada lo. Nah ini lo, jadi agak masuk ke dalam. Ramadan memang agak susah bagi lidah kita ya, sehingga banyak kita mengatakan Ramadan. Apalagi di media massa, di TV, di koran sudah diganti saja bo itu dengan dal. Padahal artinya berbeda jauh. Kalau romad, silakan lihat dalam kamus bahasa Arab, itu artinya sakit mata. Masa telah datang bulan sakit mata. Wah, itu tidak enak malah. Maka usahakan menggunakan, ya belajarlah dengan sedikit makhraj Al-Quran Ramadan. Ya paling tidak Ramadan, jangan Ramadan teing gitu kan Pak. Itu seolah-olah kita belum pernah mengaji misalnya. Tapi ucapkanlah pakai o Ramadan. Itu dilihat dari ejaan. Karena begitulah keadaannya.
Kemudian di hadis berikutnya begini. Terkait dengan awal bulan Ramadan itu bagaimana? Tuan Abi Ani bin Umar radhiyallahu anhu, qala berkata Ibnu Umar, sami itu saya telah mendengar Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasul, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'atumuhu faftiru fa in hum alaikum faqdurulah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Jika kalian semua melihat itu hilal, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian melihat itu hilal, maka beridul fitrilah kalian. Tetapi apabila keadaan langit dalam keadaan mendung, sehingga tidak bisa melihat awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal, maka hitunglah bulan itu sampai 30 hari lengkap di bulan Sya'bannya. Ini petunjuk teknis dari Nabi. Petunjuk yang sangat jelas yang dalam Al-Quran Al-Baqarah 185 kan paman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian menyaksikan syahida. Syahida itu jadi syahadah kan, syahadah itu persaksian, testimoni. Yang namanya testimoni itu mesti menyaksikan secara kasat mata, secara langsung, dilihat langsung. Bukan dengan pikiran, bukan dengan perhitungan, tetapi dengan kasat mata, syahadah. Maka dengan demikian, bulan puasa itu kemudian nanti diterjemahkan atau diperjelas oleh Nabi, kalian lihat, sumu liru, dalam hadis lain begitu, sumu, berpuasalah kalian liru'yati, karena melihat hilal. Jadi harus memulai bulan Ramadan ini dengan ru'yatul hilal. Dengan melihat hilal itu bulan sabit awal bulan. Nama bulan itu memang beda-beda, bulan Komariah itu ya. Kalau awal bulan itu disebut hilal, kalau pertengahan itu disebut badru zaman misalnya itu. Badru itu artinya bulan purnama. Kemudian urjunil qadim itu bulan sabit di akhir bulan. Nah, kalau awal bulan sabit awal bulan itu namanya hilal. Jadi kata Nabi, mulailah kalian puasa dengan sebab melihat hilal. Kapan itu hilal bisa dilihat? Itu adalah pada akhir bulan Sya'ban. Biasanya pada waktu maghrib. Maka nanti pada tanggal 12 Ramadan, pada tanggal 12 Syawal, biasanya Kemenang itu mengadakan sidang isbat. Sidang isbat itu dasarnya dari melihat bulan dari berbagai pelosok tanah air. Itu sudah sesuai sunnah Nabi, kan? Bahwa memang mulailah puasa dengan cara melihat hilal. Nah, kemudian nanti berita itu akan disampaikan, mungkin di tempat lain melihat, di tempat lain tidak, gitu kan? Karena awannya mendung. Tapi titik penglihatan di seluruh Indonesia itu banyak. Boleh jadi di Papua tidak melihat, tetapi di Surabaya melihat, di Bandung tidak melihat, di Cakung Jakarta melihat, di Medan melihat. Nah, berita itu bisa diterima, kemudian nanti disidangkan, ya, diambil kesimpulan oleh Kementerian Agama, dan mulai dari situlah kita memulai puasa. Dasarnya ru'yah. Itu petunjuk Nabi. Nah, sekarang ada yang juga menggunakan hisab. Hisab itu ilmu falak, ilmu bintang, perhitungan. Itu bisa juga silakan, dan di Indonesia yang biasa menggunakan ilmu hisab itu adalah Muhammadiyah saja. Sedangkan ormas-ormas yang lain itu semuanya menggunakan ru'yatul hilal. Nah, menggunakan hisab itu memang bisa dilakukan untuk kapanpun bisa ditahu. Jadi bulan Ramadan 10 tahunnya akan datang itu bisa diketahui hari ini. Bisa dihitung maksudnya. Kemudian juga bulan Ramadan 50 tahunnya akan datang juga akan bisa diketahui dengan hisab. Maka karena itu kita sekarang bisa tahu bahwa kira-kira awal bulan Ramadan tanggal 13 April itu dasarnya dari hisab yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Namun saat ini hasil hisabnya itu memperlihatkan bahwa ketinggian bulan pada tanggal 12 Maghrib 12 April itu di atas 2 derajat.
Nah, kalau di atas 2 derajat itu merupakan satu syarat bahwa bulan itu bisa dilihat pada maghrib kalau tidak cedem, gitu, kalau tidak mendung awan ini. Sehingga berdasarkan informasi ini kita optimis bahwa bulan Ramadan pada tahun ini kita akan serempak di Indonesia semuanya tanggal 13. Karena syarat untuk terlihat bulan itu dengan cara dilihat pakai mata kepala langsung atau pakai pakai teropong, teleskop, atau bisa juga di Bosca di Lembang itu suka juga melihat hilal itu menggunakan teropong besar. Bisa saja yang penting itu adalah dilihat dengan mata langsung. Nah, itu syarat bisa dilihat itu kalau ketinggian bulan sabit pada terakhir bulan Sa'ban itu di atas derajat insya Allah terlihat. Kan ya saya sendiri belum pernah melihat bulan sabit itu seperti apa, tapi menurut berita-berita itu berupa garis saja, kan, yang menandakan bahwa itu adalah awal bulan, besoknya bulan baru. Gitu. Karena dalam hari-hari bulan Komariah penghitungan pergantian hari itu maghrib. Jadi kalau hari ini katakanlah tanggal 27 Sya'ban, itu berlaku sampai nanti maghrib. Mulai maghrib itu tanggal 28 Sya'ban. Beda dengan perhitungan Masehi atau Miladiyah atau Syamsiyah. Pergantian hari itu nanti tanggal jam 12 malam. Sehingga dalam hitungan kita, menurut bulan Ramadan itu menanti maghrib hari Senin itu sudah masuk bulan Ramadan. Artinya pahala-pahala itu sudah ditingkatkan sejak sholat maghrib malam tanggal 13 itu. Karena hitungan hari dalam bulan Komariah itu dihitung mulai maghrib. Jadi saya kira kita insya Allah akan seragam memulai bulan Ramadan pada tahun ini sama-sama, tidak terjadi perbedaan. Mudah-mudahan saja nanti hari tidak atau pada tanggal 12 tidak mendung, bisa dilihat oleh sebanyak-banyaknya orang. Karena yang melihat juga tidak sembarangan, disumpah juga kan oleh Kementerian Agama, sehingga kita tentram bahwa itu benar. Kemudian kita lihat di hadis yang lain. Ini kita lihat terkait dengan pernak-pernik pengamalan menyambut bulan Ramadan. Nah, di hadis yang lain seperti ini. Dari Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, telah pada melihat an-nasu orang-orang al-hilala, hilal, awal bulan Ramadan. Akhbartu, maka saya memberitahukan an-nabiya kepada Nabi SAW, anni bahwa sesungguhnya aku juga ru'ayatu telah melihat hilal. Fasoma, maka Nabi berpuasa. Wa amaro, dan memerintahkan Nabi an-nasa kepada orang-orang bisyami untuk memuasai itu besok hari itu sebagai awal bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Artinya begini, melihat hilal itu tidak perlu setiap orang melihat. Cukup saja perwakilan. Ya, kalau di kita di Indonesia diwakili oleh petugas Kementerian Agama yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, dan nanti dilaporkan ke kementerian yang sedang isbat. Di situ nanti akan diputuskan oleh Menteri Agama. Nah, kita rakyat Indonesia cukup mendengar keputusan itu saja, tak perlu melihat langsung juga, karena untuk melihat itu juga tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa. Gitu. Kadang tidak bisa membedakan itu apakah bulan sabit atau pesawat terbang gitu yang sedang terbang. Itu bisa, kalau tidak berpengalaman dan tidak ada trainingnya, tidak di training, kita tidak dididik untuk melihat itu, bisa salah. Oleh karena itu cukup mempercayakan kepada orang-orang yang sudah dinyatakan dipercaya oleh pemerintah. Oh. Ya betul Pak. Petunjuk Nabi sangat jelas, eksplisit nih. Sumu liru'yatihi wa abdiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal.
dan juga beridul fitri karena melihat hilal. Jadi petunjuk yang sangat jelas, tidak perlu pakai tafsir jelimet-jelimet itu dengan cara ru'yah. Tetapi bisa jadi pada saat ru'yatul hilal itu terjadi mendung, dan pada kita melihat ru'yah itu tanggal 29 misalnya. 29 katakanlah Sya'ban itu, hari Senin itu. Nah, pada saat itu tidak bisa melihat hilal, maka petunjuk Nabi Fa'akbil iddata salasina, sempurnakan saja itu bulan Sya'ban 30. Artinya belum perlu memulai puasa hari Selasa. Walaupun kata hisab itu hari Selasa, maka kita memulai puasa itu Rabu. Ikut petunjuk Nabi begitu. Nah, hisab itu memang tidak disalahkan, tetapi Nabi tidak secara eksplisit memberikan petunjuk pakailah hisab, kira begitu. Tapi petunjuk Nabi itu adalah jelas itu pakai ru'yatul hilal, didahulukan begitu. Nah, hisab itu sebetulnya alat bantu saja untuk menyatakan bahwa ketinggian bulan sekian. Ya, zaman Nabi tentu saja tidak ada ketinggian 2 derajat dan sekian derajat. Itu hanya baru bisa diketahui saat ini saja. Nah, dari pengalaman yang sudah-sudah, jika ketinggian bulan itu di atas 2 derajat, baru terlihat itu hilal. Tetapi kalau di bawah 2 derajat, tidak akan terlihat. Nah, nanti kriteria inilah yang sekarang jadi perselisihan di antara Muhammadiyah dan ormas Islam lain atau pemerintah. Menurut Muhammadiyah, yang penting sudah bulan baru. Walaupun di bawah 2 derajat itu sudah bulan baru. Menurut kebanyakan ormas Islam, bukan itu syaratnya. Syaratnya terlihat. Nah, tetapi baru terlihat itu jika di atas 2 derajat. Nah, ini sampai saat ini belum ada titik temu. Masih tetap kekeh di masing-masing. Nah, saya yakin kalau di Kementerian Agama, kalaulah pada hari Senin itu serempak seluruh orang yang ada di titik-titik pengamatan hilal itu tidak melihat hilal, itu akan dijadikan, karena tanggal 29 itu kan tanggal hari Senin itu tanggal 29 ya. 29 Sya'ban. Kemungkinan akan dijadikan 30 hari Sya'bannya itu. Artinya hari Selasa itu akan dihitung sebagai tanggal 30 Sya'ban. Kalau pada tanggal 29 tidak terlihat hilal. Jadi memulai puasa itu akan hari Rabu. Itu kemungkinan besar dan saya berkeyakinan begitu karena mengikuti hadis Nabi ini. Sempurnakan saja bulan Sya'bannya 30. Menurut petunjuk Nabi. Walaupun menurut hisab sesungguhnya Selasa sudah tanggal 1 bulan Ramadan. Tapi karena saat ini kan cuaca sedang bagus-bagusnya ya, kalau sore-sore itu optimis juga bahwa hilal bisa terlihat pada hari Senin. Maka dengan demikian saya optimis juga insya Allah akan terjadi mulai puasa itu hari Selasa. Karena ketinggian bulan dalam hasil perhitungan hisab itu di atas 2 derajat. Begitu. Tetapi kalau terjadi seperti kasus tadi, itu ru'yah didahulukan dibanding hisab. Sesuai petunjuk Nabi, urutan yang sangat jelas itu tidak perlu ada penafsiran yang jelimet gitu. Saya kira gitu. Kemudian itu tadi hadis bahwa melihat hilal itu tidak perlu tiap orang, tapi cukup diwakili. Dalam hal ini nanti Kementerian Agama melalui seluruh karyawan atau petugas yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya, hadis dari Siti Hafsah Ummul Mukminin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man lam yubayyit, barang siapa yang tidak memalamkan niat untuk berpuasa bulan Ramadan, qoblal fajr, sebelum fajar, fala siyama, maka tidak sah puasanya lahu bagi orang itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam hadis yang 5. Nah, di sini dalam hadis ini menjelaskan bahwa niat untuk puasa bulan Ramadan itu harus malam. Kapan malam itu dihitung? Itu sejak maghrib sampai subuh. Jadi silahkan niatnya itu begitu buka, setelah selesai buka maghrib langsung berniat untuk puasa besok, boleh. Karena itu sudah termasuk malam.
Tetapi kalau kita biasa kan suka dituntun oleh imam sholat taraweh, mari kita niat sama-sama untuk puasa besok. Nah itu juga silahkan, bagus saja untuk mengingatkan supaya jangan sampai kita tidak niat. Karena niat ini rukun puasa. Yang rukun itu harus dilaksanakan, jika tidak ada rukun tidak sah puasanya. Dan rukun niat ini harus dilaksanakan malam, tidak bisa siang. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh kita pagi-pagi kakaratak di rumah, loh tidak ada makanan untuk sarapan, saya mau puasa saja di dadak, itu boleh. Tapi kalau puasa bulan Ramadan tidak bisa begitu. Harus diniatkan sejak malamnya. Dengan catatan malamnya itu dihitung sejak maghrib sampai subuh. Salah satu bagian dari malam itulah silahkan berniat. Dan niat itu bukan diucapkan. Kalau yang suka dituntun nawaitu sauma godin, itu mah hanya mengingatkan ke hati kita. Dan niat adanya di hati. Tapi silakan juga nawaitu sauma godin an adai fardhu syahri ramadhana hadisanah. Bacanya ramadhana itu. Tidak boleh ramadhani. Nah, ini alasan ilmu bahasa saja. Ramadhana hadisanah fardhu lillahi ta'ala. Itu untuk mengingatkan saja. Tapi yang bekerja itu hati. Saya besok berniat puasa ya Allah. Silahkan. Itu untuk mengingatkan saja setelah tarawih supaya jangan lupa. Tapi kalaupun mau niatnya, nanti aja. Sesuai dengan definisi niat, yang disebut niat itu adalah berencana mengerjakan, dikerjakan saat itu. Ya berarti niatnya harus pada saat sahur. Begitu menjelang subuh, niatlah. Langsung. Nah, itu kalau definisi niat itu begitu. Qasdu syai'in muqtaronan bifi'lihi, begitu menurut ahli fikih. Yang sebut niat itu kita berencana mengerjakan sesuatu dan mengerjakannya. Karena kalau berencana mengerjakan sesuatu tapi belum mengerjakannya, itu adalah baru rencana atau azam kalau istilah agama itu. Kita misalnya begini, saya mau kurban nanti pada tahun ini, tetapi bulan kurbannya kan masih lama. Itu baru rencana namanya, bukan niat. Karena niat saat Idul Kurban itu kita keluarkan uang untuk berkurban, itulah niat. Tetapi para ahli fikih membedakan khusus dalam puasa bulan Ramadan. Walaupun niatnya pada saat maghrib, tetapi tetap puasa itu mulainya nanti setelah subuh atau setelah fajar keluar. Nggak apa-apa niat. Itu kekecualian dalam bulan Ramadan. Jadi terkait bulan Ramadan, jangan lupa niatnya selalu ucapkan tiap malam. Walaupun nanti ada pendapat lain dari madhab, bagaimana kalau kita meniatkan untuk sebulan penuh puasanya itu. Nah, dalam madhab Hambali itu boleh-boleh saja. Hanya kebanyakan madhab yang lain sebaiknya niatkan setiap malam. Karena apa? Karena kan tidak sepanjang bulan kita puasa, toh malamnya kita buka. Artinya kalau niat untuk sebulan, berarti kepotong malamnya tidak puasa. Jadi tidak ngepas. Sehingga sebaiknya tiap malam saja. Walaupun ya sebagian madhab dalam hal ini, untuk di madhab Imam Hambali, membolehkan niat untuk selama sebulan penuh. Kemudian hadis berikutnya. Wan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, la zazalun nasu, selalu saja orang-orang itu bikhorin, dalam kebaikan, ma'ajalul fitro, selagi mempercepat Idul Fitri, mempercepat buka. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ini hadis sahih. Artinya ini bahwa begitu maghrib jangan dinanti-nanti kita. Nanti saja saya bukanya setelah sholat maghrib misalnya. Itu tidak baik menurut Nabi. Menurut petunjuk Nabi itu harus segera berbuka. Sehingga terkenallah istilah kita itu takjil. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Walaupun saat ini takjil itu diartikan kolak kan gitu Pak ya. Beberapa restoran atau di hotel kan silakan juga lihat nanti pengumuman. Selama bulan puasa ini di hotel ini disediakan takjil. Itu artinya kan makanan takjil. Kalau takjil gratis.
Takjil di mana-mana kayak gratis atau tidak perlu dibeli kan. Nah, di hotel kadang-kadang kita atau di restoran begitu. Disediakan takjil gratis sebagai pembuka. Nah, takjil itu berarti takjil di situ makanan. Ya biasanya kolak. Padahal pengertian takjil itu penyegeraan berbuka. Segeralah begitu sudah tahu yakin maghrib kan. Walaupun maghribnya di kita beda-beda itu. Ada yang ya di Masjid An-Nas itu telat 2-3 menit ini. Masjid lain sudah ada, di sini belum. Saya tidak tahu apakah jamnya yang telat atau memang ikut jadwal. Memang jadwal Bandung itu dinaikkan itu. Di Jakarta sudah ada, Bandung itu masih belum ada. Padahal lebih dekatan Jakarta ke matahari daripada Bandung. Artinya Bandung harus lebih dahulu sih harusnya. Tapi alasan ketinggian itu jadi beda. Nah, bagi kita ya nggak apa-apa silakan saja toh mereka yang bertanggung jawab lah gitu. Tapi kalau bagi kita saya kira patokannya itu matahari terbenam saja. Cirinya apa? Ada layung gitu. Pas sudah ada merah di langit itu tanda sudah maghrib. Mau kurang 10 menit lagi tidak masalah karena jadwal yang dibuat oleh BHR itu atau apa Badan Hisab Ru'yat itu kadang telat. Silakan perhatikan, waktu duhur itu kan begitu matahari sudah di tengah-tengah, sudah lingsir sedikit. Nah, itu sebetulnya sebelum 5 menit sebelum waktunya itu sudah lingsir. Tapi karena menggunakan hitungan jam ini, akhirnya ikut jam. Padahal sebetulnya sudah masuk waktu duhur atau asar juga begitu sebetulnya. Nah, sehingga kalaupun di kita ada yang ikut, aduh, ada yang paling cepat saja yang kita ikuti. Tetapi dengan catatan ada di sekitar ini, Pak. Jangan ikuti adan Yogyakarta atau Surabaya itu. Nah, itu terlalu jauh, jangan itu, beda tempat. Itu bisa 25 menit kalau dengan Surabaya itu kan lebih dahulu. Bukan itu, tetapi adan di sekitaran kita sajalah. Ya memang tadi itu masih beda-beda, ada jadwal yang puluhan tahun yang sudah dibuat dan ada jadwal baru berdasarkan ketinggiannya. Nah, kalau di kita ya tetap pakai jadwal yang ada saja kita yang kita punya. Ya, silakan. Ya. Ya, ya, Pak. Ya, udah ketangkep maksudnya. Nah, itu memang ada itu yang tadi saya katakan, ada koreksi karena ketinggian kan. Nah, soal koreksi juga dari Muhammadiyah juga ada koreksi itu. Untuk waktu subuh itu. Waktu subuh ini umumnya kecepatan 8 menit. Jadi memang bisa beda-beda gitu di antara kita itu ya. Jadwal ini, umumnya jadwal yang dibuat oleh Badan Hisab Ru'yah itu kecepatan 8 menit menurut Muhammadiyah, waktu subuh. Waktu maghrib tadi menurut para ahli tadi juga itu harusnya ditambah 4 menit, harusnya lebih lambat berarti gitu. Lebih duluan Jakarta dibanding dengan Bandung waktu maghrib. Nah, itu pendapat, tetapi sekali lagi patokan bagi kita sesuai petunjuk Nabi itu pas ada sinar merah itu aja di langit lah itu. Bagi kita itu yang lebih meyakinkan gitu. Bahwa nanti dikonversi ke jam ya boleh saja kita juga ikuti untuk kepentingan bersama. Maksud saya itu ikuti aturan itu untuk pribadi saja lah ya. Untuk pribadi kok sudah layung sudah ada di langit belum adan-adan nggak apa-apa buka saja tuh udah yakin maghrib itu. Kalau di masjid bisa jadi muadzinnya makan dulu gitu kan belum adan jadi ya sudah kita dahului saja lah. Ya, bukan patokan bukan adannya itu, tetapi masuk waktu maghribnya. Secara alam itu adalah ditandai dengan waktu merah di langit itu. Layung lah menurut bahasa kita. Itu sudah waktu maghrib. Kira gitu Pak. Kalau waktu subuh memang itu agak sulit kita mengetahui bahwa fajar sodik sudah keluar. Itu wallahu alam agak sulit, saya juga tidak tahu itu. Bagaimana melihat bahwa ini sudah masuk waktu subuh, ya paling selama ini kita percayakan pada jam saja itu. Karena secara kasat mata di langit, bagaimana membedakan fajar sodik? Kecuali yang terlatih lah, orang-orang yang terlatih barangkali bisa. Kemudian di hadis berikutnya. Di hadis berikutnya begini kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokatan.
bersahurlah kalian untuk berpuasa bulan Ramadan itu, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, ini ajaran lain tentang bulan puasa Ramadan. Selalu usahakan sahur, karena sahur itu anjuran dari Nabi. Malahan kalau dilihat dari bentuk katanya, ini adalah berbentuk fi'il amar, perintah. Sehingga perintah itu jatuhnya ke wajib sebetulnya. Walaupun nanti para ulama memberikan penjelasan ini bukan wajib, tetapi sunnah saja. Hanya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Silahkan kalian sahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan sahur itu disunnahkan, diakhirkan. Jadi sahur itu ya menjelang subuh sebaiknya. Jangan sahur jam 12 malam. Itu tidak baik. Karena setelah sahur kita akan tidur lagi. Secara kesehatan tidak sehat itu. Kita sebaiknya kalau mau tidur 2 jam menurut orang kedokteran gitu, dokter lah gitu, atau ahli kesehatan, 2 jam sebelum tidur harus selesai makan. Jadi kalau begitu makan langsung tidur tidak sehat, termasuk sahur. Maka setelah sahur juga nanti setelah subuh itu saya mau tidur lagi itu juga tidak sehat, Pak. Sebaiknya tidak tidur setelah makan. Maka karena itu sahur itu sebaiknya diakhirkan, yaitu menjelang subuh. Bagusnya begitu. Dan harus sahur. Nah, misalnya, saya tidak perlu makan sahur, ya boleh. Yang penting bangun saja, minum saja, itu juga sudah termasuk sahur. Mengapa? Karena ini untuk membedakan dari kewajiban puasa zaman dahulu. Zaman dahulu diwajibkan kepada Yahudi dan Nasrani tidak ada itu sahur. Jadi mereka itu puasa tanpa sahur. Nah, untuk umat Nabi Muhammad SAW itu dibedakan dengan cara bersahur. Silahkan sahur kalian untuk melakukan puasa besoknya. Karena ada keberkahan. Nah, tentu banyak cerita tentang keberkahan pada saat sahur. Di situ disebutkan dalam Al-Quran juga kan salah satu orang-orang terpuji itu bisa menyatakan istighfar, memohon ampun kepada Allah pada waktu sahur. Jadi tidak hanya makan sahur, kita juga ucapkan sejumlah ucapan-ucapan yang baik. Misalnya istighfar atau hal-hal yang lainnya juga. Kemudian di hadis berikutnya, Wan Sulaiman bin Amir Ad-Dhabi anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Nabi, idza aftara apabila berbuka ahadukum salah seorang di antara kalian, fal yuftir maka hendaklah berbuka ala tamrin menggunakan korma. Fa illam yajid maka apabila tidak mendapati fal yuftir maka hendaklah berbuka ala ma'in menggunakan air. Fa innahu karena sesungguhnya itu air itu tahurun suci. Jadi di sini Nabi SAW memberikan petunjuk bagi kita berbuka itu menggunakan korma. Apa maksudnya korma itu adalah manis, cepat, itu gulanya itu cepat dicerna oleh perut sehingga cepat memulihkan tenaga. Nah nanti bagi kita yang tidak banyak korma atau di Indonesia dahulu itu tidak terlalu banyak korma, itu diganti dengan kolak itu. Kolak itu yang ada gulanya. Gitu kan? Atau pakai permen. Karena gula itu cepat dicerna oleh pencernaan kita untuk mengembalikan tenaga. Jadi seperti kalau ada yang salatri kan gitu. Salatri itu indeks gulanya jatuh turun, kadar gula darahnya itu turun kan kadang-kadang salatri tiba-tiba lemes. Biasanya penderita diabetes itu kan. Nah itu kan cara untuk menanggulangi, cepat kasih minum air manis itu. Teh manis biasanya. Itu cepat pulih, cepat jag-jag lagi. Nah, ini juga mengapa Nabi memberikan petunjuk itu, karena korma itu mengandung gula, bisa cepat memberikan tenaga ke dalam tubuh. Tapi kalaupun tidak ada, silahkan buka pakai air saja. Air juga suci bagi yang tidak salatri atau tidak memiliki korma. Nah, korma itu nanti beragam, ada korma kering, yang biasa kita kenal itu korma kering, tamar. Itu. Kalau korma basah itu rutob. Itu juga sekarang dengan teknologi freezer itu bisa diawetkan tetap dalam keadaan segar korma walaupun itu dari jauh, dari Timur Tengah, dari California, dari negara-negara gurun, tetap
tetap masih dalam keadaan segar seperti korma baru dipetik. Nah, itu rutop juga boleh saja, silakan. Tapi kalau tidak ada, cukup dengan air. Atau kalau kita diganti kolak, silakan saja. Atau langsung mau makan nasi juga boleh-boleh saja. Nasi juga itu bisa cepat memulihkan tenaga. Kemudian hadis berikutnya. Kalau Rasulullah SAW. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, man lam yada, siapa orang yang tidak bisa meninggalkan qala zur, perkataan dusta, wal amala bihi, dan beramal dengan kedustaan itu atau kebodohan, falaysa lillahi hajatun, maka tidak ada kepentingan bagi Allah dalam hal dia itu meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya tadi inilah yang dimaksud makna saum. Bagaimana kita imsak, menahan diri dari berkata-kata yang tidak mengandung kebohongan, kemudian mengandung porno, mengandung kata-kata yang tidak senonoh, maka harus ditinggalkan karena itu akan menghilangkan pahala berpuasa. Walaupun puasanya tetap jadi, secara fikih sah puasa hari itu, tapi pahalanya tidak ada. Itu hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Ini barangkali makna saum. Kalau yang tadi kita cerita, siam. Tapi tentu kedua-duanya sama saja maksudnya. Untuk dijalankan oleh kita semua pada saat melaksanakan saum, puasa. Kemudian di hadis berikutnya begini. Dari Ibnu Abbas. Annan Nabi, sesungguhnya Nabi SAW, ihtajama, berbekam. Nabi itu. Wahwa, pada beliau muhrimun sedang ihram, haji. Atau umroh. Wah tajama, dan beliau juga berbekam bahwa pada Nabi itu soimun sedang puasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya berbekam pada saat kita berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Ini hadisnya. Bekam itu apa? Diambil darah. Nah sekarang yang jadi persoalan bagaimana disuntik, divaksin pada bulan Ramadan. Nah, itu juga mirip-mirip dibekam. Tapi kalau dibekam itu diambil darah, kalau divaksin itu dimasukkan virus, sebetulnya virus itu hanya virus yang telah dilemahkan kan untuk melatih kekebalan tubuh kita sebetulnya. Nah, memang dalam suntik menyuntik itu ada dua macam setidaknya. Yang disuntikkan itu bisa zat makanan, ada juga yang disuntikkan bukan zat makanan. Kalau yang disuntikkan itu seperti di infus, itu kan dikasih makan infus itu dan dikasih minum, itu batal puasa itu. Tapi kalau sekedar divaksin itu bukan makanan kan. Karena setelah divaksin bukannya wareg kan, malah adeg-deg kan gitu kan Pak. Jadi itu bukan makanan berarti. Jadi tidak membatalkan. Tapi kalau yang diinfus itu dikasih makanan itu batal puasanya. Gitu termasuk menurut MUI juga begitu kan, menurut pandangan para ulama juga begitu. Kalau yang disuntikan itu makanan atau minuman, itu sama dengan makan minum, hanya lewat suntikan. Tapi kalau yang disuntikan itu adalah bukan makanan, tidak membatalkan, termasuk vaksin. Karena Nabi juga berbekam, artinya dicolok ini kulit Nabi itu kan yang namanya bekam itu pakai jarum. Zaman dahulu maupun sekarang sama saja kan gitu. Kemudian dikeluarkan darahnya. Ternyata Nabi tidak membatalkan puasanya. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan divaksin pada bulan Ramadan, silahkan saja. Jalankan terus. Kecuali kalau yang tidak mau, ya nggak usah dipaksakan. Itu urusan masing-masing kalau itu. Kemudian di hadis berikutnya. Hadis berikutnya begini. Dari Abi Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah SAW, ban siapa orang nasya yang lupa itu orang, makan maksudnya, wahwa padahal dia itu sedang berpuasa, fa'akalah maka kemudian dia makan, atau minum, falyutim maka sempurnakanlah saumahu puasanya. Innama at'amahu, karena pada saat itu sesungguhnya memberi makan kepada dia itu Allah dan memberi minum. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Artinya di sini bagi kita yang sedang berpuasa bulan Ramadan
biasanya pagi-pagi itu kan suka sarapan, ke dapur, lihat-lihat ada makanan. Sebetulnya makanan itu sisa sahur, hanya kita lupa. Maklum hari pertama, kedua misalnya. Langsung main embat saja. Gitu, Pak. Sampai habis satu piring, ingat loh, puasa itu hari ini hari pertama puasa. Gitu kan. Berhenti saja dari makan itu, dan puasanya lanjutkan. Tidak batal. Puasa hari itu tetap jadi dan tidak perlu kodok, gitu maksudnya. Tetap lakukan puasa. Kecuali kalau setelah ingat, waduh, tanggung nih sedikit lagi, saya habiskan, itu batal puasanya. Tidak boleh kalau begitu. Dan tidak bisa dikodok itu dosa. Jadi kalau kita begitu ingat, berhenti saja, sisa-sisa makanan yang ada di mulut, dikumur-kumur saja, dikeluarkan, dan hitung saja sahur mulai tabuh 10, jam 10. Gak apa-apa itu puasa. Sah puasanya begitu. Penjelasan di bawah dari para ulama begitu. Pala kodo alaihi wala kafarota. Tidak perlu kodo, tidak perlu kafaroh. Maksud kafaroh di sini tidak perlu bayar apa? Fidyah. Tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu. Sah puasanya itu. Walaupun sahurnya jam 10 pagi tadi. Asal lupa. Hanya masalahnya lupanya itu tidak mungkin diulang-ulang. Hanya sekali biasanya lupa itu. Besoknya jangan pura-pura lupa. Tidak mungkin. Kemudian di hadis berikut, An Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, Rasul sesungguhnya aku ini kuat untuk selalu menjalani puasa walaupun dalam keadaan di perjalanan. Apakah dosa bagi saya jika saya tetap puasa pada saat ada di perjalanan? Rasulullah bersabda, hiya rukhsatun, itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah. Paman akhoda, maka barang siapa orang mengambil terhadap rukhsah itu baik, hasanun. Tetapi barang siapa orang yang akan tetap berpuasa juga, fala junah alaihi, tidak apa-apa juga, silahkan tetap puasa atau tidak puasa, pilihan. Jadi memang dalam Quran kan sebutkan siapa orang yang dalam keadaan di perjalanan atau sakit boleh tidak puasa. Nah, kata Rasulullah, itu juga silahkan bagi kalian yang kuat puasa, teruskan puasa. Yang tidak kuat puasa, ya buka saja kalau kita berada di perjalanan. Ada seorang sahabat yang bertanya, saya ini selalu kuat Rasul, walaupun di perjalanan. Nah, kita bayangkan perjalanan zaman Nabi dengan perjalanan saat ini. Perjalanan zaman Nabi itu jalan kaki, atau naik onta, atau naik kuda, di padang pasir yang tandus dan kering, yang apabila tersengat matahari langsung air keringat itu pada keluar kan, jadi langsung haus lah begitu. Nah, kalau perjalanan saat ini kan kita di dalam mobil, di dalam kereta, di dalam pesawat gitu. Jadi aman-aman saja, lebih nyaman perjalanan saat ini. Kata Nabi, ada sahabat yang kuat, silahkan saja kalau mau puasa, tetap dalam perjalanan juga. Tapi tentu mengambil rukhsah itu lebih baik, karena itu adalah sedekah dari Allah. Dalam hadis yang lain begitu. Itu sedekah dari Allah. Kalian mengambil sedekah Allah itu lebih baik. Berbukalah. Hanya tadi kita bayangkan perjalanan zaman dahulu dengan sekarang berbeda. Kalau sekarang kita pakai mobil, ya tidak langsung tersengat matahari, tidak segera haus. Walaupun tetap saja di dalam mobil juga haus juga, ya silakan buka saja. Lebih baik itu berbuka. Kalau kita melakukan perjalanan. Tapi kalau tetap kita mau puasa juga tidak apa-apa. Kemudian di hadis berikutnya begini. Rukhisa, diberikan keringanan, lisyahil kabir, untuk orang tua yang sudah renta, ayub tiro, untuk berbuka puasa, tidak berpuasa maksudnya, wayut ima, dan memberikan makan an kulli yamin, untuk setiap hari itu miskinan kepada seorang miskin, wala qadha alaihi, dan tidak perlu qadha. Jadi untuk orang yang sudah tua renta atau sakit menahun, tua renta itu dalam hal ini ya sudah tidak kuat puasa mungkin. Dan boleh jadi mungkin sudah pikun juga itu kan. Sebetulnya kalau sudah pikun tidak ada kewajiban berpuasa. Nah, tetapi kalau kita khawatir misalnya, gantikan saja itu. Kalau sudah tidak kuat berpuasa atau karena sakit, dengan cara bayar fidyah.
Caranya itu adalah setiap hari kepada seorang miskin. Jadi kalau 29 hari atau 30 hari kita tidak puasa, maka 30 orang miskin. Atau orang miskinnya satu juga tidak apa-apa, hanya kali 30. Sesuai dengan setiap hari kita habis makan berapa. Setiap hari pada saat mau pinjam, saya irit biasanya cukup 10.000 saja sudah warung seharian. Tapi ada juga 50.000 misalnya sehari. Berarti harus sesuai dengan yang dihabiskan pada saat kita makan kalau sehat dalam sehari itu. Itu yang disebut fidyah. Jadi boleh diganti dengan fidyah bagi mereka yang tidak kuat puasa. Kalau dahulu awal-awal diwajibkan puasa itu pilihan. Bagi orang yang kuat juga kan walalladzina di surat Al-Baqarah walalladzina yutiquna fidyatun tu'am miskin. Bagi orang-orang yang kuat juga boleh tidak puasa tapi dengan bayar fidyah. Itu awal-awal bulan Ramadan atau awal-awal puasa diwajibkan. Pilihan puasa itu. Wajib tetap puasanya tetapi bisa diganti dengan memberi makan. Nah, sekarang ini ketentuan berikutnya wajib semuanya. Kecuali tetap berlaku bagi mereka yang sudah tua renta. Atau boleh jadi yang sakit menahun, atau bisa jadi juga para pekerja yang kerjanya berat, gitu kan ya, yang sulit berpuasa itu bisa saja dengan cara begitu. Seperti tukang-tukang gitu yang bekerja di jalan misalnya gitu kan ya, berat saya kira. Tetapi jangan pamer gitu. Jangan pamer tidak puasa, ngerokok sambil kerjaan atau makan di pinggir jalan cacaluhakan gitu. Coba pada saat itu walaupun tidak puasa agak-agak sopan lah, sopan ria. Walaupun kita sebagai orang yang puasa jangan minta dihargai bahwa kita sedang puasa, tidak perlu lah. Kan suka ada spanduk, hargailah orang yang berpuasa. Nggak usah minta dihargai kita kepada, biar yang menghargainya Allah. Tetapi bagi mereka yang tidak puasa, ada di perjalanan mau makan di warung-warung misalnya, bersopan-sopanlah. Boleh tidak puasa juga jika ada uzur, jika ada alasan. Tapi jangan suka pamer. Rokok, makan di pinggir jalan, seperti supir-supir angkot itu kan. Seminggu pertama bulan Ramadan itu soleh semua itu sopir angkot. Tapi hari ke-8 udah mulai melenyun Pak, sambil nyetir itu kan. Itu saya kira kalau ya silahkan kalau tidak mau puasa itu urusan pribadi masing-masing kok. Tapi janganlah terlalu demonstratif gitu. Selama dia masih seorang muslim. Dan itu tentu akan ada konsekuensinya nanti. Kemudian terkait persoalan qadha ini nanti ada 3 golongan. Yang pertama itu tadi orang itu boleh tidak puasa tetapi harus qadha. Ya, seperti orang yang sakit, orang yang ada di dalam perjalanan, atau juga orang yang haid dan nifas, para ibu yang haid dan nifas tidak boleh puasa malah itu, tetapi harus ada qadha. Atau orang yang hamil atau menyusui. Nah, itu mereka boleh tidak puasa dan cukup dengan qadha jika orang yang hamil atau yang menyusuinya itu khawatir terhadap dirinya sendiri saja. Cukup qadha. Ini dalam penjelasan di kitab Subulus Salam. Nah, golongan kedua, orang itu boleh tidak puasa, wajib qadha dan wajib fidyah. Itu adalah bagi orang yang hamil atau orang yang menyusui tetapi khawatir terhadap kesehatan anaknya. Nah, ini harus selain qadha juga harus bayar fidyah. Tinggal alasannya apa? Dia tidak puasa itu. Apakah karena khawatir terhadap dirinya atau terhadap bayinya? Kalau terhadap bayinya harus ditambah fidyah. Tapi kalau terhadap dirinya sendiri cukup hanya dengan qadha. Kemudian di hadis yang berikutnya terkait bulan Ramadan ini disebutkan dari Siti Aisyah, Rasulullah begini disebutkan,
Annan Nabi sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada Nabi yusbihu pagi-pagi segala junuban di dalam keadaan junub min jima'in karena melakukan jima. Sumaya itu kemudian beliau mandi wayasumu dan terus melanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Artinya begini, pada saat bulan Ramadan itu, pada malam hari tetap dibolehkan halal melakukan hubungan suami istri, silahkan. Walaupun awal-awal puasa itu dilarang malamnya juga, tapi sekarang ini dibolehkan melakukan hubungan suami istri. Sampai-sampai melakukan hubungan suami istri itu terlalu pagi misalnya, pas sahur lah begitu katakan. Nah, karena waktunya dipakai untuk makan sahur, belum sempat mandi besar. Nanti mandi besarnya itu, adusnya itu setelah waktu subuh tiba, tidak apa-apa. Telat mandi junub. Mandi junubnya itu setelah waktu subuh. Paling risikonya atau konsekuensinya telat ibadah ke masjid saja. Karena kita harus mandi dahulu. Nah itu tidak apa-apa, mandi ketelatan dalam keadaan kita sudah masuk ke puasa. Karena Nabi juga begitu melakukannya. Ya tentu yang lebih baik mandinya juga pada saat sebelum sahur bagusnya. Tapi ya maklum bisa jadi ketiduran. Tapi tetap punya hajat, keperluan gitu kan untuk melakukan hubungan suami istri. Hanya agak telat, yang penting jangan melakukan hubungan suami istrinya saat subuh saja gitu. Sudah waktu puasa, tidak membatalkan, tidak boleh. Tapi kalau waktu sahur itu silahkan, hanya mandinya yang telat tidak apa-apa. Paling hanya telat ke masjid. Itu yang dilakukan oleh Nabi dan walayak dan tidak batal puasa sehingga tidak perlu ada qada segala. Ini dalam hadis dijelaskan begitu. Kemudian hadis berikutnya begini. Hadis dari Siti Aisyah. Man siapa orang mata yang meninggal itu orang mu'alihi dan ada kewajiban bagi orang itu siapun puasa, soma berpuasalah alai anhu dari orang itu walinya. Artinya begini, orang yang masih punya kodowanan untuk mengkodok puasa tapi keburu meninggal dunia, itu menurut hadis ini boleh dikodok oleh keluarganya. Dengan catatan puasanya itu sudah direncanakan, sudah diniatkan, kan? Sama seperti badal haji, kan boleh badal haji, tetapi tidak sembarangan orang dibadalkan hajinya. Bagi orang yang berniat mau melakukan ibadah haji, tapi sebelum musim haji keburu meninggal, maka boleh dibadalkan. Nah, begitu juga puasa di sini, bagi orang yang sebetulnya wajib berpuasa, hanya belum sempat melaksanakan, menurut hadis ini boleh. Walaupun nanti menurut pembahasan dari para ulama bisa juga dengan fidyah. Boleh. Yang jelas itu hutang kepada Allah harus dibayar. Cara bayarnya itu bisa dengan puasa atau dengan fidyah. Biasanya kita cari yang paling enteng saja, fidyah saja kan. Puasa itu seharian tidak makan. Ngapain mau puasai yang itu biasanya. Mendingan keluar 30.000 saja kan untuk membayar fidyah. Tetapi kalaupun berpuasa juga boleh, hanya menurut pembahasan ulama umumnya di sini para imam madhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, la siyama anil majid, tidak boleh menguasai, mengkodoi berpuasa orang ini untuk mengkodokan orang yang sudah meninggal gitu menurut kedua imam madhab tadi. Sehingga ya ini juga berdasarkan hadis dari Nabi juga kan. Sehingga cukup saja dibayar dengan fidyah. Gitu. Kemudian sekarang kita lihat hadis terkait dengan sholat tarawih, Pak. Terakhir. Dalam sebuah hadis dari Siti Aisyah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis sahih juga. An Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata Siti Aisyah, maka tidak pernah Rasulullah SAW yazidu menambah di Ramadan di bulan Ramadan, wala fi ghairi atau di luar bulan Ramadan ala ihda asyarata rakaatan melebihi 11 rakaat. Yusolli beliau itu bersolat arba'an 4 rakaat. Alatas jangan nanya an husnina dari bagusnya itu 4 rakaat, wa tulihina dan dari panjangnya itu 4 rakaat. Summa yusolli kemudian Nabi bersolat tarawih itu arba'an 4 rakaat lagi.
Falatas maka engkau jangan nanya an husnina dari bagusnya itu 4 rakaat, watul hina dan panjangnya itu 4 rakaat. Summa yusolli, kemudian Nabi sholat witir salasan 3. Sholat berkata Aisyah itu Siti Aisyah, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, atanamu, apakah engkau tidur qabla an tutira, sebelum engkau sholat witir?" Ola menjawab Nabi, "Ya Aisyah, hai Aisyah, in ainaya, sungguhnya 2 mataku ini tanamani, memang tidur, wala yanam, tapi tidak tidur, qalbi, hatiku ini." Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi di sini jelas kata Siti Aisyah, Nabi itu tidak pernah sholat malam melebihi 11 rakaat. Hanya bedanya begini, di dalam bulan Ramadan itu, artinya taraweh, mungkin sebutan kita, Nabi itu sholatnya itu 4-4-3. Ini hadisnya Sahih. Kalau di bulan Ramadan itu 2-2. 2 kali 4 ditambah, atau 2 kali 5 ditambah 1 witir. Witirnya 1 rakaat kalau di luar bulan Ramadan. Nah ini untuk di bulan Ramadan itu 4-4-3. Jadi di masjid ini juga seperti yang sudah-sudah 4-4-3 tarawihnya. Gitu Pak ya. Kita tetap mengikuti aturan dari Nabi ini 4-4-3. Dengan 4 itu tidak perlu tahiyat awal. Karena tahiyat awal itu hanya ada di sholat fardu. Di sholat sunnah itu cukup saja tanpa tahiyat awal. Langsung 4-4-nya nyambung. Dasarnya kuat. Nah sekarang yang jadi masalah, bagaimana kalau kita mau sholat lebih dari 11 rakaat sampai 23 misalnya, silahkan saja boleh. Mengapa itu boleh? Itu sunnah yang dibolehkan oleh Nabi SAW juga melalui Sayyidina Umar. Itu contoh dari Sayyidina Umar. Beliaulah yang memberjemaahkan sholat tarawih secara terus-menerus dengan jumlah rakaatnya itu 23, bukan 11. Dengan 20 sholat tarawih, 3-nya sholat witir. Malahan ada juga yang 36. Silakan, itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu khalifah Rasyidin juga, itu termasuk khalifah yang baik juga. Silakan, tetapi kita biasanya cari yang paling minimal lah kita mah. Yang paling minimal ya contoh Nabi 11. Tetapi 11 Nabi itu tentu tidak akan secepat kita itu kan. Kita itu 11 lebih cepat daripada yang 20. Tapi ada juga yang 20 rakaat atau 23 rakaat hanya 7 menit. Itu batas, itu cepat terbatas. Dan tentu itu tidak akan memenuhi rukun-rukun sholat. Tumak ninah terutama itu. Kan tumak ninah itu merupakan rukun sholat. Tidak akan tercapai antara itu seperti begini saja terus. Itu tidak sah sesungguhnya sholat. Nah, oleh karena itu wajar-wajar saja pada saat kita sholat, walaupun akan melaksanakan yang 11 rakaat. Jangan terlalu cepat juga, ya umumnya saja. Ya tentu nanti umumnya bagaimana di masjid. Kalau di masjid kita biasanya pakai juz amma, ya sudahlah pakai juz amma saja. Tapi kalau ingin 1 juz selesai dalam semalam, sekali taraweh juga boleh saja. Tapi saya yakin tidak akan ada yang setuju di masjid kita ini. Sudahlah, seperti biasanya saja. Mengapa?